Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 28 Januari 2022. Hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Thomas Aquino, seorang imam dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Pada suatu hari Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam butir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus cukup sering menggunakan perumpamaan dalam setiap pewartaannya. Perumpamaan yang disampaikannya pun senantiasa sesuai dengan konteks kehidupan para pendengarnya. Tentunya, hal ini dimaksudkan agar pesan yang hendak diwartakannya mampu ditangkap oleh orang-orang yang mendengarkannya. Warta Injil hari ini menampilkan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah yang disajikannya dalam dua bentuk perumpamaan sekaligus. Pada perumpamaan yang pertama, kerajaan Allah itu digambarkan seumpama seorang yang menaburkan benih di tanah. Benih itu kemudian tumbuh, makin lama makin tinggi, hingga pada akhirnya berbulir dan berbuah masak. Ketika buah itu telah masak, orang akan siap menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Sementara itu, pada perumpamaan yang kedua, kerajaan Allah itu digambarkan Yesus sebagai biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Awalnya biji itu kecil, bahkan lebih kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Akan tetapi, ketika biji itu ditaburkan di tanah, biji itu kemudian tumbuh besar, bahkan lebih besar dari segala jenis sayuran lain. Pada cabang-cabangnya yang besar, burung-burung di udara mampu mendapat tempat untuk bersarang. Saudara-saudari yang terkasih, dari perumpamaan ini sekurang-kurangnya ada dua hal yang mencolok, yakni benih dan perkembangan benih. Kerajaan Allah itu seumpama benih, suatu ajakan kasih dari Allah bagi kita untuk menuju dan bersatu dengannya. Ajakan itu sering terkesan kecil dan sederhana seperti sebuah benih. Mungkin pula tampak tidak menarik. Akan tetapi, dari sesuatu yang kecil dan sederhana itu, suatu kehidupan yang sejati menemukan titik awalnya. Benih itu diharapkannya mampu bertumbuh dan berkembang dalam diri kita. Maka, demi perkembangan benih itu, komitmen dan kerja keras memang diperlukan di sana. Suatu komitmen untuk tetap setia memelihara dan merawat benih, memelihara dan tergoda pada ajakan kasih Allah
untuk bersatu dengannya itu. Saudara-saudari yang terkasih, keterarahan dan penyerahan pada rahmat penyertaan yang ilahi pun mesti pula muncul di sana. Dari usaha pribadi dan penyerahan pada rahmat ilahi inilah persatuan yang intim, yakni benih itu, dapat tumbuh dan berkembang. Persatuan dengan Allah itulah yang kemudian menggetarkan kita untuk berbagi ajakan kasih yang sama kepada sesama dan segenap ciptaan yang lain. Seperti burung-burung di udara yang bersyukur atas kehadiran cabang-cabang sesawi sebagai tempat bagi sarangnya. Tentunya kehadiran kita yang dijiwai persatuan dengan Allah hanya akan selalu menyisakan rasa syukur yang sama di hati mereka yang kita jumpai. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian kerajaan Allah di dunia ini dengan pasti walaupun perlahan tumbuh berkembang menjadi harapan banyak orang untuk diselamatkan dan dapat menikmati kehidupan kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku kekuatan untuk ikut serta melaksanakan kerajaan-Mu di dunia ini untuk menumbuhkan semangat menaburkan benih sabda-Mu. Semoga banyak orang yang kujumpai percaya kepadamu dan akhirnya kerajaan-Mu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.